Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang di video pembelajaran tentang polinomial. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kelima atau pertemuan kelima. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang penjabaran perpangkatan polinomial. Nah, untuk pertemuan kelima ini terdapat dua video ya. Jadi ini adalah part yang pertama. Jadi jangan sampai di skip untuk part yang pertama untuk penjabaran perpangkatan polinomial. Di tingkat SMP, kita telah membahas tentang penjabaran perpangkatan polinomial. Nah, berdasarkan pada bilangan-bilangan dalam segitiga Pascal. Untuk diingatkan kembali, misalkan ada dua buah suku atau dua buah variabel dijumlahkan kemudian dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2xy ditambah dengan y kuadrat. Begitupun kalau misalkan ada dua suku dijumlahkan, kemudian dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikali y ditambah 3x y pangkat 2 ditambah dengan y pangkat 3. Kemudian yang ketiga adalah jika dua buah suku dipangkatkan dengan 4, maka bentuknya menjadi x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikali y ditambah 6x pangkat 2 dikali y ditambah 4x y pangkat 3 ditambah y pangkat 4. Nah, bentuk ini sudah kita pelajari di SMP. Lalu bagaimana bentukan dalam secara umumnya atau bentuk notasi sigmanya? Kita lihat sebagai berikut. Nah, bentukan yang ada di atas bisa kita buat menjadi dalam bentuk notasi sigma seperti yang ada di bawah. Oke, bentuk sigma ini disebut dengan bentuk binomium Newton. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang atau mengingat kembali untuk membahas tentang penjabaran perpangkatan polinomial, di tingkat SMA kelas 11 ini kita akan membahas nih bagaimana kalau terjadi pada 3 suku, yaitu suku X, suku Y, dan suku Z. Di sini ada 3 buah suku. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Hal yang kita harus lakukan adalah mengalihkan ketiga suku ini dengan dirinya sendiri. Jadi kita jabarkan ya, karena ini kan dikuadratkan, maka X ditambah Y ditambah Z kemudian dikali dengan X tambah Y tambah Z, sehingga hasilnya adalah X kuadrat ditambah XY ditambah XZ ditambah XY ditambah Y kuadrat ditambah YZ ditambah XZ ditambah YZ ditambah Z kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, urutkan. Biasakan untuk mengurutkan dari X ke Z ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, kemudian ditambah 2 dikali XY ditambah YZ ditambah dengan XZ. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, kalau tadi ini pangkatnya 2, mungkin kalau pangkatnya 2 kita tidak terlalu merasa kesulitan atau kita perlu ketelitian gitu ya. Hanya perlu ketelitian. Bagaimana jika dipangkatkan dengan 3? Jika dipangkatkan dengan 3 seperti ini, maka hasil yang kuadrat 3 suku yang dikuadratkan tadi kita kalikan sekali lagi dengan 3 suku yang sama. Maka hasilnya adalah, tadi kita udah dapat ya ini, yang ini kita sudah dapat, kita tuliskan lagi, kemudian kita kali dengan X ditambah Y ditambah Z. Mungkin beberapa akan merasa sedikit kesulitan, namun yang lainnya mungkin bisa nih dikalikan satu persatu. X kuadrat dikali X, kemudian X kuadrat dikali Y, kemudian X kuadrat dikali Z. Sebanyak berapa kali nih? Panjangnya luar biasa. Untuk memudahkan, kita dapat menggunakan cara perkalian polinomial menurun. Masih ingat ya nih untuk yang minggu lalu? Nah, perkalian polinomial menurun tuh seperti ini. Yang panjang kita letakkan di atas sukunya, yaitu X. Ini supaya membedakan saya kasih bintang ya, jadi ini perkalian gitu. X, Y, Z. Nah,
Satu persatu kita lakukan pengaliannya. Sama sih seperti perkalian pelangi, tapi kalau menggunakan cara ini akan lebih teliti gitu karena memiliki kolom dan baris yang beraturan. Satu persatu kita buat, tapi kita tidak hitung semuanya. Ini sebagai contoh perhitungan saja. X dikali X kuadrat berarti X pangkat 3. Kemudian X dikali dengan X Y berarti X kuadrat Y. Dan seterusnya. Bagaimana untuk yang Y? Y juga sama, Y dikali X kuadrat berarti X kuadrat Y. Kemudian Y dikali XY jadi X Y kuadrat dan seterusnya, sehingga nanti didapatkan bahwa perkalian perjumlahan 3 suku ini dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah X ditambah Y ditambah Z pangkat 3 itu adalah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah Z pangkat 3, kemudian ditambah 3 kali X Y kuadrat ditambah X Z kuadrat ditambah X kuadrat Y, kemudian ditambah dengan X kuadrat Z ditambah YZ kuadrat ditambah Y kuadrat Z ditambah 6XYZ. Boleh dicoba sendiri di rumah ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Di dalam contoh, misalkan ada 3 buah suku diminta untuk menjabarkan dan dipangkatkan dengan 3. Nah, bagaimana ini caranya? Jika kita menggunakan cara menurun seperti yang ada di slide sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Berapakah jumlah semua koefisien dari penjabaran polinomial tersebut? Ini yang ditanya semua koefisien. Yang mana yang merupakan koefisien? Yang merupakan koefisien yang ini nih. Angka 8, angka 12, angka 24, angka 6, 24, 24, di sini ada 1, kemudian 6, 12, dan 8. Jika kita jumlahkan semua, berapakah hasilnya? Nah, jika kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya 8 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 6 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 125. Nah, sudah dapat kan? Itu cara yang pertama. Cara pertama itu adalah mengalihkan terlebih dahulu dengan cara menurun, kemudian kita lihat koefisiennya satu persatu. Namun, ada cara kedua yang lebih mudah. Cara keduanya adalah lihat koefisien yang ada di soal. Soal itu kan bentuknya gini, 2x ditambah y ditambah 2z dipangkatkan 3. Maka kita anggap x sama dengan y sama dengan z itu adalah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, substitusikan ke dalam soal. 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah 2 dikali 1 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3 ditambah 2 kali 1, 2 berarti 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5 5 pangkat 3 hasilnya 125. Perhatikan hasil cara pertama dengan hasil cara kedua. Ternyata cara pertama 125, cara kedua 125. Sama kan semuanya? Iya. Nah, perhatikan untuk contoh soal berikutnya. Ini kalau tadi hanya perpangkatan 3, tapi sekarang perpangkatannya sudah sampai 2014 nih. 2014 dan 2015. Bagaimana caranya? Apakah mungkin kita mengalihkan sebanyak 2014 kali? Hal itu kan mungkin saja, namun perlu waktu yang sangat panjang. Nah, oleh karena itu, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka substitusikan atau berikan permisalan. Misal, yang ada variabelnya yaitu untuk yang soal nomor A dulu ya.
X sama dengan Y sama dengan Z. Kita misalkan adalah angkanya 1. Nah, maka kita bisa substitusi nilai 1 ini ke dalam soal. 3 kali 1 dikurangi 4 kali 1 ditambah 2. Nah, pangkat 2014. 3 kali 1, 3. Dikurangi 4 kali 1, 4. Berarti 3 dikurangi 4, negatif 1. Negatif 1 ditambah 2. Berarti 1. Dipangkatkan dengan 2014. Karena di sini adalah genap, maka hasilnya akan tetap genap. Dan di sini juga adalah positif, maka hasilnya akan tetap positif. Ya, jadi positif 1. Gini. Bagaimana untuk yang B? Kita coba ya, yang B 2 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 2 kali 1 dikurangi 4 kali 1 pangkat 2015. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1 ditambah 2, 3 dikurangi 4, berarti negatif 1 pangkat 2015. Nah, di sini kan angka 5 ini merupakan angka ganjil. Jadi negatif 1 dikalikan berapapun, kemudian dalam bentuk pangkat ganjil, hasilnya tetap negatif. Udah deh, selesai. Jadi nggak perlu untuk mengalihkan sebanyak 2014 kali. Jadi kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, cukup menggunakan cara yang diberikan. Ini dimisalkan juga A sama dengan B sama dengan C sama dengan D itu adalah 1 ya. Oke, sampai di sini untuk part yang pertama. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ini adalah part yang pertama. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.